Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh iya, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Tra la 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 tra la 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 la. Teman-teman kehebat dan luar biasa, guru abad 21 yang tentu saja ini adalah merupakan guru-guru milenial era digital yang tentu saja akan berdampak pada pengembangan kompetensi diri sosok guru abad 21. Nah, hari ini kita akan bincang bersama mengenai manajemen diri guru abad 21. Teman-teman kehebat dan luar biasa, saya yakin bahwa tujuan mulia menjadi seorang guru ini menjadi salah satu bagian penting yang harus direncanakan. Nah, dari perencanaan inilah merupakan bagian penting bagaimana kita melakukan manajemen diri secara utuh. Artinya, teman-teman sejak awal mengikuti program PPG ini tentu saja menjadi salah satu bagian kesadaran bahwa teman-teman memiliki niat untuk mencari surat izin mengajar, SIM. Kalau naik sepeda motor, naik mobil kan kita pakai SIM. Nah, kalau ini kita mau jadi guru ya memiliki sertifikat pendidik melalui PPG. Nah, oleh karena itu diperlukan manajemen diri yang sangat baik untuk membuat perencanaan yang nantinya bisa menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan diri kita. Nah, tentu saja manajemen diri ini diawali dengan 5M ya. Tentu bagaimana kita melakukan manajemen diri perencanaan. Nah, artinya apa? Dalam sebuah proses perencanaan tentu harus kita pikirkan bagaimana kita melihat seluk-beluk, melihat ruang lingkup bagaimana sosok guru di abad digital, sosok guru di era digital, sosok guru di abad 21. Tentu ini harus memiliki pemahaman yang beragam bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya, dan tentu saja ini akan berdampak pada pengembangan diri kita. Artinya apa? Manajemen diri dalam bidang perencanaan ini teman-teman harus melakukan upaya bagaimana menyiapkan diri sebagai sosok guru secara psikologis, dan tentu saja secara praktik nanti teman-teman melakukan proses dari sosok guru abad 21, sosok guru era milenial. Nah, kemudian yang kedua, manajemen diri bidang materi. Ya, tentu teman-teman ini dalam proses pelaksanaannya tentu nanti tidak bisa lepas dari materi-materi yang akan digunakan, materi-materi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Jadi sosok guru abad 21 itu harus memiliki kekayaan materi yang berlimpah sebagai bagian upaya kita memperkaya repertoire bahasa, memperkaya repertoire materi yang tentu saja akan sangat berdampak bagi guru abad 21. Nah, kemudian kalau kita sudah pada manajemen perencanaan, manajemen bidang materi, tentu materi-materi ini bisa dalam bentuk digital, dalam bentuk cetak, dalam bentuk daring, dalam bentuk luring, semua bisa kita manfaatkan sebagai upaya pengayaan materi-materi yang tentu saja akan berdampak dalam kehidupan kita. Nah, kemudian manajemen diri bidang teknologi dan informasi. Nah, jadi teman-teman sebagai calon guru abad 21 tentu harus menyiapkan diri bagaimana penguasaan teknologi informasi. Karena sekarang ini kita tidak bisa lepas bagaimana pembelajaran yang terintegrasi, bisa daring, bisa luring, kemudian pemanfaatan berbagai literasi digital, baik di YouTube, di Google, kemudian di LMS, di Google Meet, di Zoom, semua menjadi salah satu bagian penting yang harus dipikirkan bagaimana penguasaan teknologi informasi ini tentu bisa berdampak untuk kita semua. Nah, kalau kita sudah menguasai manajemen diri bidang teknologi dan informasi, tentu yang keempat kita juga harus menguasai manajemen diri bidang media. Nah, bidang media ini tentu teman-teman sebagai calon guru abad 21 harus bisa merencanakan, membuat, bahkan juga berinovasi dalam bidang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran tidak harus selalu mewah, tidak harus selalu kaya, tidak harus selalu yang lux, tetapi yang terpenting bagaimana media pembelajaran ini sebagai APM, alat peraga murah yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.
kadangkala tidak semua tempat itu harus berbasis teknologi. Kita lihat situasi dan kondisi. Alat peraga ini tentu saja bisa disesuaikan konteks keadaan dan kondisi pembelajaran kita di mana lingkungan kita. Karena secara geografis tentu berbeda-beda. Di 37 provinsi di Indonesia tentu memiliki karakteristik wilayah dan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Termasuk jaringan komputernya, jaringan internetnya juga berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru tentu juga harus mampu melihat berbagai dimensi itu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus betul-betul bagaimana melakukan manajemen diri bidang media ini tentu disesuaikan dengan konteksnya. Konteks situasi, konteks ruang, konteks waktu, dan juga konteks pendanaan. Ini tentu harus kita pikirkan juga ya. Nah, jadi kalau tadi sudah kita lakukan manajemen diri bidang perencanaan, manajemen diri bidang materi, manajemen diri bidang teknologi informasi, kemudian manajemen diri bidang media, kemudian yang kelima itu manajemen diri bidang SDM. Nah, tentu saja teman-teman sebagai calon guru abad 21, guru milenial harus mampu memanage SDM dirinya sendiri menjadi salah satu bagian teladan bagi peserta didiknya. Artinya apa? Dari semua proses pembelajaran yang dilakukan, teman-teman ini sebagai SDM yang unggul, kreatif, inovatif, dan produktif, maka teman-teman harus melakukan proses bagaimana pengayaan diri itu terintegrasi dalam proses pembelajaran abad 21 yang senantiasa menerapkan formula 4C, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Dan tentu saja ini semua akan berdampak bagus dan berdampak sangat baik untuk kita semua. Karena pengembangan diri kita ini juga sangat dipengaruhi dengan penguasaan 6 literasi dasar kita, literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk multi generasi Indonesia. Karena Ratu Lisa adalah guru imajinasiku. Ratu Lisa senantiasa akan membuka ruang untuk kita berkreativitas. Ratu Lisa akan selalu menjadi kerinduan sepanjang hayat. Karena dengan Ratu Lisa kita akan mengenal dunia dan dikenal dunia. Dengan demikian tentu manajemen diri, manajemen SDM ini sangat diperlukan, termasuk dalam pengembangan diri, proses belajar sepanjang hayat, dan tentu ini akan berdampak secara optimal bagi kita semua. Teman-teman hebat dan luar biasa, tentu dalam manajemen diri sosok guru abad 21 ini diperlukan komitmen dan integritas tinggi. Jadi teman-teman harus bisa menunjukkan komitmen ini secara utuh. Bagaimana niat menjadi guru yang mulia ini menjadi salah satu proses keteladanan yang harus ditunjukkan. Karena segala sesuatunya akan bisa diraih dengan proses keteladanan yang tinggi, dan ini harus dilakukan dari sekarang. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, mari bersama-sama kita lakukan proses manajemen diri sebagai guru abad 21, yakni manajemen pada perencanaan, manajemen materi, manajemen teknologi informasi, manajemen media, dan juga manajemen SDM sebagai guru dan abad 21 yang tentu akan senantiasa harus memberikan keteladanan bagi murid-muridnya. Karena guru yang kreatif, inovatif, dan produktif ini akan selalu dirindukan oleh peserta didiknya. Jadi jangan lupa terus mengajak untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, dan bisa kita nyanyikan dalam lagunya Ratu Lisa. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Teman-teman hebat dan luar biasa, guru-guru abad 21 di seluruh Indonesia, mari kita tetap berkarya, mari kita tetap memberikan keteladanan yang terbaik, menjadi guru kreatif, inovatif, dan produktif abad 21. Dan semoga kita terus ikut menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tampak oleh manusia. Sehingga kita semua akan tetap menjadi guru-guru hebat yang bermanfaat, jadi guru-guru sejati yang selalu motivasi dan inspirasi, menjadi guru-guru bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat dan sukses bersama saya Muhammad Rohmadi, Ratu Lisa, untuk Indonesia.